Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu, jadi di sini kami ingin mewawancara Ibu terkait tentang organisasi dan manajemen dari kantor Lurah Basur Darat. Pertama-tama saya mau nanya tentang kalau struktur organisasi dari kantor ini gimana Bu? Kalau struktur, jadi ini kan unit ya, unit kerja. Jadi kita kalau OPD-nya itu di kecamatan dan lurah, kelurahan langsung di bawah kecamatan. Jadi strukturnya seperti itu. Kita sifatnya struktur, bukan struktural, bukan fungsional. Karena sekarang kan memang ada beberapa OPD itu kan menggunakan sistemnya fungsional, tidak struktural. Tapi kalau untuk kecamatan dan kelurahan karena bersifat kewilayahan, sehingga kita masih masih struktural untuk pejabat-pejabatnya. Jadi yang paling atas tetapnya kalau ini unit jadi lurah. Kalau untuk kelurahan dan sekretaris lurah, kemudian di bawah lurah itu ada sekretaris kelurahan, Pak Sekel, kemudian ada dua kasih. Yang pertama kasih pemberdayaan masyarakat, yang kedua kasih pemerintahan umum. Nah, di bawah kasih pemerintahan umum ada satu pelaksana, namanya pelaksana. Kita tidak ada bahasa staf, namanya pelaksana. Pelaksananya itu namanya Pranata Tata Praja. Kemudian di bawah kasih Pemas ada dua. Yang pertama pengelola pemberdayaan masyarakat, yang keduanya pengelola kesejahteraan sosial. Nah, untuk saat ini Kelurahan Basur Darat sendiri kami berjumlah 7 orang, di mana memang ada 2 posisi yang kosong, yaitu di bawah Sekel itu ada administrasi umum itu kosong, kemudian di bawah kasih pemberdayaan masyarakat 1 orang kosong itu di pengelolaan kesejahteraan sosial. Kalau untuk merekrut calon karyawan baru gimana Bu? Kalau itu pengadaan itu seperti itu bukan PNS. Pembukaan CPNS. Jadi di sini tidak kalau tenaga kontrak itu harian lepas atau PPLTP itu sistem kontrak tahun, tapi bukan untuk di jabatan strukturalnya. Bukan di dalam organisasi mereka di luar seperti ya cleaning service, penjaga malam, tenaga IT itu tenaga kontrak kita. Sedangkan yang lainnya ya memang PNS, ASN. Oh, jadi untuk pemilihannya PNS. Biasanya pergantiannya tergantung kebutuhan. Kalau itu kan kalau memang dia memegang suatu jabatan itu berdasarkan dari pelantikan wali kota. Tetapi kalau misalnya untuk pelaksana biasanya dari kasih seandainya ada pembagian. Kalau misalnya ada karyawan baru, cara untuk mengorientasikan atau melatih calon karyawan baru dari sini gimana? Sebenarnya kalau CPNS mereka kan sudah ada pembekalan sendiri, namanya prajabatan. Nah, itu udah pembekalan awal gitu sebagai seorang ASN, seorang PNS. Nah, tetapi kalau misalnya teknis pekerjaan, tentunya dia membaca juga tupoksi dia seperti apa. Dan mungkin dari kita sebagai atasan dia mengarahkan. Atasan langsung seperti kasihnya tadi kepala seksi. Nah, dia kalau memang ada pelaksana biasanya kan awal dari CPNS menjadi PNS itu kan masih di pelaksana, dia tidak masuk ke struktural dulu kecuali dia udah dilantik. Biasanya dari kasih lah mengarahkan stafnya. Nah, kemudian kalau lurah, misal saya sebagai lurah, saya mengarahkan kasih saya untuk pekerjaannya seandainya ada tadi itu mutasi orang-orang yang baru. Ya. Kalau untuk aturan terkait untuk ada punishment dan rewardnya kalau punishment dengan reward ini kita kalau reward yang namanya PNS itu kita paling dari tunjangan kerja. Jadi kita ada sistemnya untuk reward itu sendiri kita harus ada aplikasinya sekarang. Jadi seperti kayak kita mengisi aktivitas kita sehari-hari, nah itu namanya IRK. Nah, kemudian kalau misalnya kehadiran juga ada persentasenya sendiri. Jadi kedisiplinan lah, ibaratnya sama kinerja yang dinilai banyak. Nah, kemudian
kemudian untuk penilaian akhir kita ada SKP penilaian akhir. Nah itulah kalau reward ya paling tunjangan kita. Kemudian kalau punishment biasanya itu kalau kewenangan kita di sini punishmentnya paling kayak hanya teguran seperti itu. Tapi kalau misalnya memang udah melewatkan melanggar aturan seperti itu, kita kan ada badan kepegawaiannya ada untuk pemerintah kota Pontianak sendiri. Biasanya kita akan mengurangi di sana apa aja sih yang dilanggar nih sama ASN-nya. Jadi sekitar teguran. Kalau misalnya di sini masih Kalau kendala ibu selama menjadi lurah ada nggak? Kalau kendala sih terlalu gimana sih enggak ya pasti kalau misalnya masalah kewilayahan ini banyak pekerjaan yang bersifat detail. Jadi kalau memang ada contoh kita ini daerah kita ini rawan kebakaran lahan. Kadang kalau malam pun ya mau tak mau ya harus turun gitu kan. Jadi paling kayak gitu aja sih masalah pekerjaan tuh nggak bisa dikira-kira nih harus kalau misalnya kayak itu kan ada bekerja dari jam kerja kita kan harusnya 7.15 sampai jam 15.30. Tapi kalau memang bekerja di wilayahnya tidak bisa seperti itu. Kalau misalnya memang ada pekerjaan insidental yang mau nggak mau kita harus turun. Kalau strategi ibu itu sendiri untuk mengatasi kendala-kendalanya tadi seperti yang ibu sebutkan tadi? Nggak ada sih, kalau strategi saya pasti mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada di sini gitu kan. Ibaratnya kayak tadi itu ada kasih-kasihnya, kalau memang itu tupoksi mereka ya saya harus melibatkan mereka. Kalau misalnya ada pekerjaan insidental yang memang itu di bawah tupoksi mereka gitu kan, seperti kasih-kasihnya dengan pelaksananya biasanya saya libatkan. Tadi kata ibu kan kekurangan dua pegawai. Kalau untuk yang 7 orang itu sendiri ada nggak kayak kelebihan apa ya? Karena kekurangan pegawai pasti ada yang melibatkan yang lain kan? Kalau rasa saya kalau hanya untuk 2 ini selama ini sih alhamdulillah kita masih bisa menghandle itu semua untuk pekerjaan. Jadi memang jadinya ada yang rangkap pekerjaan karena tadinya memang itu tupoksinya yang kosong tadi jadi harus dikerjakan sama yang tadinya. Tapi selama ini sih tidak ada keluhan dari SDM-nya sendiri kalaupun memang mereka harus rangkap jabatan. Tidak ada lah ya Pak. Tidak ada. Karena SDM kita juga profesional gitu kan. Mampu mengatasi masalah-masalah yang seperti itu. Jadi walaupun kekurangan pegawai tetap bisa diatasi. Ibaratnya gini, kalau misalnya Pak yang ini kan kekurangannya di pelaksanaan nih. Tadi seperti di bawah Pak Sekal ada administrasi umum, kemudian di bawah kasih kepada masyarakat itu pengelola kesejahteraan sosial. Jika memang itu tidak ada, kalaupun pelaksana yang satu ini tidak mau membantu, biasanya diambil alih sama kasihnya. Nah, seperti itu. Karena jadi memang tanggung jawab kasihnya karena itu di bawah mereka gitu. Jadi secara struktural karena kita memang struktural kalau untuk wilayahan. Kayaknya cukup sekian pertanyaan dari kami. Oh ya, boleh. Nanti kalau misalnya ada kaitannya sama mengenai profil dari kelurahan boleh minta sama Bapak.